Assalamualaikum sobat. Iya, berjumpa dengan saya. Kesempatan indah kali ini aku akan melanjutkan seri RAS ya. Jadi aku akan membuat sebuah kalkulator sederhana berbasis CLI. Oke, langkah pertama kita buka terminalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku pakai Ubuntu untuk perangkatnya. Oke, jadi kita tentukan projectnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi aku akan buatnya di sini, terus kita mkdir bentar, cd YouTube, belum buat ya, sorry, mkdir, terus aku kasih nama YouTube. Oke, terus kita YouTube. Oke, terus kita akan buat projectnya ya teman-teman. Oke, sebelum itu aku akan jelasin dulu ya apa yang akan kita buat. Kita akan membuat sebuah CLI sederhana yang seperti tadi, yang mana kita memasukkan angka kita secara hardcore ke scriptnya, yang mana setelah itu akan menampilkan beberapa operasi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini menggunakan match ya nanti teman-teman. Kalau di bahasa pemrograman lain itu kayak switch case. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi aku akan buat project baru ya tentunya di sini ya. Cargo new kalkulator underscore sederhana enter. Oke, kita sudah buat projectnya ya teman-teman. Kita tinggal buka Visual Studio Code. Nah, karena kita saat ini udah fase AI ya teman-teman, maka aku buatnya pakai vibe coding ya teman-teman, biar ya lebih cepat ya teman-teman. Kalau project itu atau tantangan tadi kita buat secara manual, kalau ditanya bisa ya pasti bisa ya teman-teman. Sebentar, ini aku RAS developer kok gak ada ya. sebentar aku buat dulu deh di sini ya teman-teman. RAS developer. Jadi setiap kita berpindah divisi, baiknya ya kita buat profilnya sendiri-sendiri ya teman-teman, biar lebih tertata. Oke, kita langsung masuk di sini. Oke, jadi ini adalah script dasarnya ya teman-teman. Oke, kalau kita cari extension dulu ya teman-teman, yaitu adalah RAS tentunya, biar kita bisa jalankan dari sini ya. Kita mana ini extension for RAS apa ini, langsung run. Kayak kita sebenarnya nggak perlu deh, kita yang penting ada dulu, terus kita langsung jalankan dari sini ya teman-teman. Oke, cargo start cargo apa ini, run atau apa ini. Nah, jadi kalau kita udah bikin projectnya lalu kita menjalankan, caranya adalah cargo run. Oke, kita akan kembali lagi ya teman-teman. Oke, kita tinggal copy ini hingga ke sini. Kita copy dengan begitu mudahnya. Oke, terus kita tinggal buka di sini. Nah, tolong buatkan program sederhana berbasis terminal. Oke, kita akan enter. Dengan begitu mudahnya kita vibe codingnya. Nah, ini udah muncul seperti ini teman-teman. Wih, mantap, luar biasa. Kita tinggal tunggu saja ya. Oke, sudah berhasil teman-teman, seperti ini. Oke, lalu kita langsung coba jalankan ya teman-teman. Cargo run, mantap. Kalkulator sederhana, operasi yang tersedia kita apa ini, menarik. Coba kita satu tambah satu cuy. sebentar ini kebentrok ya teman-teman, sebentar kita keep. Oke, coba kita jalankan dari awal dulu ya teman-teman. Cargo run. Oke, kita satu kita tambah. Oke, angka pertama 10, angka kedua 5, hasilnya adalah
15 teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah berhasil buat aplikasinya. Oke, kita akan jalankan dari sini ya teman-teman. Oke, jadi programnya akan seperti ini teman-teman, cargo run. Oke, selamat datang di kalkulator sederhana. Oke, sebelum itu kalau kita build dulu ya teman-teman, cargo build. Oke, sudah build, atau kita gitu aja deh. Sebentar, kalau kita ls maka muncul di sini teman-teman target, cd target, ls, cd debug, ls. Nah, ini adalah hasil compile-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita mau jalankan tinggal mudah saja, tinggal kita kalkulator sederhana dan boom, kalkulator sederhana. Jadi kita ditampilkan 5 opsi nih teman-teman, bisa tambah, kurang, kali, dan juga bagi ya. Misal kita ingin apa ya, kita ingin bagi. Oke, jadi kita misalnya ya, kita ada angka 100, kita bagi jadi 2, hasilnya adalah 50 teman-teman. Sangat sederhana dan kita akan di looping seperti ini teman-teman. Oke, kalau kita exit ya dengan begitu mudahnya ya teman-teman. Oke, sebentar, kita akan analisa sekilas ya. Sebentar, itu minimapnya aku hapus. Oke, jadi kita lihat sebentar. Jadi dia itu pakai loop teman-teman. Oke, jadi ya loop itu kita akan mengulang-ulang script apa yang ada di dalamnya ya. Dan kalau di bahasa pemrograman lain itu kayak while ya. Kalau di Rust ini nggak ada istilahnya kondisional ya, yaitu kalau detailnya kita ada di seri Rust ya. Jadi kita fokus di scriptnya aja. Jadi dia akan ngeloop semuanya ini, maka setelah dia di loop pertama dia akan menampilkan seperti ini teman-teman ya, seperti tadi. Terus dia akan meminta inputan dari user teman-teman. Ada di mana? Yaitu ada di sini ya, read line. Jadi dia akan membaca, terus dia akan mengambil operasi ya. Jadi dia akan, jadi gini ya, setelah dia mengirimkan print, maka program akan memintakan inputan dari user dengan dia membuat sebuah, sebelum itu ya dia buat sebuah variabel namanya operasi, dengan dia dapat mutable, artinya dapat diubah. Terus dia akan masuk di sini, terus dia masukkan sebagai pointer ya. Jadi dia mengambilnya itu secara address, jadi dia tidak berpindah scope. Oke, terus dia operasi. Oke, nah setelah dia memasukkan, terus dia akan nge-trim ya teman-teman. Jadi si user itu tidak peduli apakah dia pakai uppercase maupun tidak, dia akan tidak dipedulikan. Nah, ini ada kondisional. Jika user memasukkan exit atau keluar, maka ya keluar aja. Nah, sini teman-teman dia akan validasi. Jika opsinya ada masuk daripada satu ini, maka dia seperti ini teman-teman. Nah, ini itu sudah masuk di bagian array ya teman-teman. Nah, itu teman-teman harus pelajari juga. Di Rust itu ada tipe data compound dan juga ada tipe data, ya ampun sebentar, tipe data compound dan juga ya ampun aku kelupaan. Sebentar, aku cari dulu ya, sebentar. Tipe data compound dan juga tipe data, sebentar aku cari di internet. Oke, sudah muncul teman-teman. Sorry aku kelupaan. Jadi tipe datanya itu ada dua jenis ya, yaitu ada tipe data scalar dan juga compound ya. Nah, itu sebentar, ini aku kasih tambahan di sini deh buat catatan aja sih. Oke, jadi sebentar kita wrapnya kita aktifkan. Bukan. Oke, jadi di dalam Rust tipe data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kalanya scalar dan juga compound. Nah, ini bisa teman-teman detailkan kalau teman-teman di waktu belajar Rust. Nah, kali ini kita skip aja di sini. Terus dia akan operasi di sini ya. Terus dia akan menginputkan. Nah, sama kayak tadi dia akan meminta inputan dari user. Sama kayak ini dia mengambil standar library IO.
terus dia akan seperti ini, terus dia akan ngecek tuh baca angka, dia akan ngecek apakah ini termasuk angka ataupun tidak. Nah ini dia dicek ya teman-teman, sum. Terus inputan angka 2, terus dia dicek lagi sum ini ya, inputnya tidak valid, dia harus angka ya. Oke, terus dia tinggal lakukan perhitungan seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah terus dia ada lebih detail sih ya. Nah ini format, nah ini kan hasilnya ya. Terus nah ini ya, jadi sebelum dia ditampilkan dia kan masuk di operasi hitung. Coba kita akses hitung. Nah dia akan seperti ini ya, dia buat sebuah function hitung, terus di dalamnya ada beberapa parameter, yaitu dia pakai float ya. Jadi dia secara default kita pakai float ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, terus dia tipe dia tuh floatingnya bisa pakai minus ya nanti ya. Jadi dia tidak apa ya, tidak sebesar kalau kita nggak pakai minus, tapi kan ini ada kelebihannya, jadi dia bisa menerima minus. Ini udah detail sih. Sebentar kita lanjut lagi. Terus operasi, nah ini dia pakai ini ya, pakai tanda ini, artinya dia tidak berpindah scope. Terus hasilnya adalah seperti ini ya. Nah terus dia tinggal ya operasi aja, jadi dia memasukkan operasinya match. Ini sama kalau kita di bahasa pemrograman lain itu adalah switch ya. Di sini dia match, dia cari-cari, kalau sama maka seperti ini. Oke, terus dia hasilnya tinggal di di return aja di sini. Oke, setelah selesai di sini teman-teman, tinggal dia format seperti ini ya, dia format. Nah dia akan detail juga operasinya ke gimana, nanti hasilnya begitu cantik teman-teman, cantiknya seperti ini ya teman-teman. Nah hasil plus angka pertama, terus operasinya, terus angka kedua, terus hasilnya seperti itu teman-teman. Oke, saksikan video selanjutnya.